Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama ya, kita berdiskusi, berbincang-bincang dengan santai di acara Ngopi Karnus ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit hipertensi. Penyakit hipertensi ya, atau tekanan darah tinggi. Saya mau sebelum saya masuk, saya mau menanyakan kepada Bapak Ibu, hipertensi itu apa sih? Kalau tekanan darahnya di atas normal. Sekarang saya mau menanyakan, kalau misalnya seseorang itu gini ya, jadi normalnya kan 120/80 umumnya, itu bagus sekali. Kalau untuk orang tua itu 135/85 itu normal. Sekarang yang mau saya tanyakan, kalau misalnya tekanan darahnya 135/100 itu tergolong apa itu? 135/100, bawahnya 100. Itu kira-kira hipertensi atau bukan? Ya, itu hipertensi Bapak Ibu. Jadi memang agak unik ya kita bicara tentang hipertensi. Baiklah kita kupas ya sama-sama. Penyakit hipertensi itu apa? Sebelum kita membahas tentang hipertensi, kita bahas dulu tekanan darah. Tekanan darah itu apa? Yaitu adalah kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh darah. Tentu tekanan ini ada yang memompa ya. Yang memompa adalah jantung. Jadi tekanan darah itu kekuatan. Jadi semua bentuk tekanan ke seluruh permukaan pembuluh darah itu kita sebut tekanan darah. Kemudian tekanan darah ini perlu diketahui dia bisa berubah-ubah tergantung fasenya, setiap fase sesuai dengan kondisi jantung. Itu pandangan umum ya. Kemudian kalau tadi tekanan darah normal atau normotensi itu optimal itu di 120/80. Tapi pada orang yang ini orang sehat, meskipun dia usianya sudah termasuk dewasa bahkan tua, itu ada yang 135/85 itu sehat atau normal. Sekarang sebelum kita bahas ke hipertensi, kita bahas dulu tentang kardiovaskular system. Jadi pengendalian tekanan darah, apakah tekanan darahnya itu rendah, apakah normal, apakah tinggi, itu dikendalikan oleh jantung Bapak Ibu. Di mana jantung itu sendiri juga fasenya berubah-berubah. Dia tergantung dari kondisi dari sistem otak kita, meskipun sarafnya adalah saraf otonom ya. Otak mempengaruhi saraf otonom, kemudian juga ada hubungannya dengan ginjal. Selain ginjal juga tergantung kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu apa? Jadi kayak insulin, glukagon, ada renin, aldosteron, itu adalah kelenjar endokrin. Selain itu juga tergantung dari kondisi arteri dan kondisi jantung itu sendiri. Dan di sini Bapak Ibu, otak itu adalah pusat pengontrol. Makanya meskipun jantung ini saraf otonom, kalau seseorang itu stres, seseorang itu kaget, ya itu juga berpengaruh. Ini hubungannya kepada sistem saraf itu Bapak Ibu. Dan kalau serabut saraf itu adalah yang merupakan media yang membawa pesan dari pusat saraf kepada bagian tubuh yang lain. Kemudian sistem kardiovaskuler ini juga dipengaruhi oleh volume darah. Kerjanya dipengaruhi oleh volume darah dan kebutuhan khusus organ. Oleh karena itu pada orang yang sakit infeksi dibandingkan pada orang yang normal tidak sakit itu beda. Tekanan darahnya dan denyut nadinya beda, kerja jantungnya juga berbeda. Kenapa? Karena ada kebutuhan khusus tadi. Ya, inilah yang disebut sebagai tekanan darah sistole atau yang atas, tekanan darah atas, yaitu pada saat jantung itu mengkerut. Tapi pada waktu jantung itu relaksasi, itu disebut sebagai tekanan darah diastole atau tekanan darah bawah. Kemudian di bawahnya lagi ada puls. Ini adalah denyut nadi Bapak Ibu. Normalnya seperti ini, 120/80.
Kemudian denyut nadi itu normalnya antara 60 sampai 90. Kita akan mengenal beberapa jenis kelainan ya. Jadi ada hipotensi atau tekanan darah rendah adalah kondisi gangguan tekanan darahnya di bawah normal. Biasanya tekanan atasnya atau sistolik tadi ya pada waktu jantung mengkerut itu di bawah 90 mm Hg satuannya ya. Kemudian tekanan darah bawah dia di bawah 60 mm Hg. Kenapa kok seseorang itu bisa terkena hipotensi? Ternyata ada banyak penyebabnya. Yang pertama karena kelelahan. Kalau orang itu kelelahan, kemudian kurang minum, biasanya itu darahnya kental. Kurang tidur juga masuk di kelelahan. Kemudian karena kelainan jantung, jantungnya otot-ototnya sudah lemah. Kenapa kok lemah? Karena waktu muda itu sering dipaksa bekerja, tetapi tidak diberikan istirahat yang cukup. Kemudian akibat penggunaan obat juga bisa membuat gangguan pada tekanan darah, bisa lemah. Misalnya kita minum beberapa obat yang efeknya itu melonggarkan atau merelaksasi. Misalnya obat-obat biasanya obat orang yang ada gangguan stres ataupun susah tidur itu biasanya berefek sini. Kemudian yang lain disebabkan karena mineral tertentu. Orang yang nggak suka makan daging misalnya, daging itu banyak mengandung natrium. Natrium itu mineral. Dia bisa mempunyai berdampak pada hipotensi. Ya, kemudian yang kedua kelainan adalah hipertensi. Inilah yang sering diamati. Kenapa? Kalau hipotensi itu jarang ya kasusnya orang darah rendah kemudian dia sampai meninggal, itu jarang. Yang sering terjadi serangan yang mendadak adalah hipertensi ini Bapak Ibu. Kalau dia tekanan darahnya di atas 160 untuk sistolenya, kemudian diastolenya di atas 90 ataupun 90 sendiri, itu masuk hipertensi. Dan biasanya akan diikuti oleh gangguan kesehatan lain seperti pusing, vertigo, dan sebagainya. Inilah hipertensi. Nah, faktor-faktor yang menjaga dan mempertahankan tekanan darah itu ada beberapa faktor. Jadi kekuatan jantung dalam memompa itu ada yang kompresinya 100%, ada yang kurang. Kalau tadi ya, akibat sering kelelahan, waktu mudanya sering kerja keras. Katakan aja dia seorang pelari maraton misalnya, waktu muda. Tetapi dia nggak pernah memberikan asupan yang benar untuk tubuhnya. Bahkan istirahatnya kurang, nanti lama-lama kompresi jantungnya turun. Jadi lembek jantungnya. Ini mempengaruhi tekanan darah. Kemudian volume darah. Kalau seseorang itu normalnya kan 5 liter ya volume darah. Misalnya dia terjadi perdarahan, kemudian darahnya tinggal 2 liter misalnya, itu pasti tekanan darahnya juga turun atau kolaps ya. Dan faktor yang lain adalah masalah pengentalan atau viskositas. Plasma darahnya kalau kental, otomatis tekanan darahnya juga berubah. Di sisi lain ada agregasi darah, beda dengan pengentalan. Kalau pengentalan itu hubungannya dengan cairan darah atau plasma darah yang kental. Kalau agregasi adalah butiran darahnya itu saling berlengketan atau mengalami hiperagregasi ya istilahnya. Biasanya diukur dengan parameter D-dimer. Dulu banyak terjadi pada kasus-kasus yang kena infeksi COVID itu biasanya D-dimernya tinggi. Kemudian yang lainnya adalah dipengaruhi oleh elastisitas dari dinding. Maka nggak heran kenapa di umur 50 tekanan darahnya rata-rata agak tinggi. Karena dindingnya sudah mulai kaku ya. Otomatis kalau dindingnya sudah kaku, pada waktu habis naik tangga misalnya tekanan darahnya naik 160. Kemudian sudah rileks, dia nggak cepet turun. Itu kalau elastisitas pembuluh darahnya itu sudah kaku. Tapi beda dengan anak-anak. Anak-anak karena masih lemes, dia naik tangga sempat naik tinggi, tapi begitu dia duduk sudah turun. Nah, idealnya seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah tahanan perifer. Tahanan perifer itu hubungannya adalah kekuatan dari dinding pembuluh darah itu. Kalau misalnya dinding pembuluh darahnya kuat, elastis, dia nggak mudah pecah ya.
otomatis tekanan darahnya stabil. Tapi kalau misalnya tahanan perifernya ini kurang, kaku tadi ya, tensinya mudah naik dan juga mudah pecah. Jadi masalah tekanan darah ini sesuatu yang sangat penting harus kita jaga Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari teori tentang bagaimana tubuh mengatur tekanan darah, itu ada namanya sistem renin, angiotensin, dan aldosteron. Jadi kenapa tekanan darah kita naik itu adalah kerja daripada hormon angiotensin. Kenapa pada waktu setelah naik kemudian turun, akhirnya normal, itu yang bekerja adalah aldosteron. Ya, diagramnya seperti ini. Jadi pada waktu ginjal mengeluarkan namanya hormon renin dari ginjal, renin ini akan memproduksi angiotensin. Angiotensin ini memproduksi angiotensin 1, itu masih di dalam darah. Kemudian angiotensin 1 ini masuk ke paru-paru, nanti akan bertemu dengan angiotensin converting enzim ya. Nanti akan jadi angiotensin 2, baru membuat otot-otot itu berkontraksi ya, atau vasokonstruksi. Jantung menjadi mengkerut atau berkontraksi, itu kerja dari angiotensin. Namun kalau misalnya hanya mengkerut tidak mengendur, itu juga tidak normal ya. Makanya jantung itu ada kerja mengkerut dan mengendur. Pada waktu mengendur, maka tubuh mengeluarkan namanya hormon aldosteron. Dari sinilah bahwa dalam pengaturan tekanan darah, kita harus mengenal apa itu vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi seperti ini, dan ternyata di dalam jaringan ataupun di dalam sel yang berhubungan dengan vasokonstriksi dan vasodilatasi, itu dipengaruhi oleh keberadaan dari mineral di dalam tubuh. Kalau ada mineral natrium, dia itu menyebabkan vasokonstriksi. Kalau ada mineral berupa kalium, dia menyebabkan vasodilatasi, kurang lebih seperti itu. Jadi vasokonstriksi dan vasodilatasi ini harus terjadi. Kalau vasokonstruksi dan vasodilatasi ini tidak terjadi Bapak Ibu, jantung kita mandek. Kemudian tekanan darahnya pun akan ngedrop juga. Jadi sistem renin, angiotensin, aldosteron ini penting sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau kita mengerti bagaimana menjaga kesehatan yang baik, bagaimana menjaga tekanan darah kita selalu dalam kondisi normal, kita harus memperhatikan ini ya, kebutuhan tubuh akan cairan, terutama adalah mineral. Oleh karena itu kan dokter sering mengatakan, kalau sampai terjadi dehidrasi, segeralah minum larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu isinya apa? Yaitu natrium dan kalium biasanya di situ. Natrium fungsinya untuk vasokonstriksi, kemudian kalium untuk vasodilatasi. Kalau itu terjadi, kehidupan akan berjalan. Nah, kalau kita bicara tentang masalah hipertensi, tentu kita nggak akan lepas dari alat yang namanya alat tensimeter ya. Jadi menurut WHO dikatakan seseorang itu optimal kalau tekanan darah sistolenya 120 dan tekanan darah diastolenya 80. Kemudian masih dikatakan normal kalau dia kurang dari 130 atau kurang dari 85. Tetapi belakangan 135/85 itu masih dianggap masih normal ya. Dan baru dikatakan hipertensi derajat ringan itu apabila sistolenya di atas 140 sama atau di atas ya, dan diastolenya sama atau di atas 90. Kemudian kalau hipertensi yang grade 3 yang berat itu adalah yang di atas 180 dan diastolenya di atas 110. Yang jadi pertanyaan tadi ya, bagaimana kalau misalnya sistolenya itu masih di 140 tapi diastolenya sudah tinggi misalnya, itu juga sudah terjadi hipertensi Bapak Ibu. Dan ini penting sekali harus kita ketahui. Masalahnya saat ini banyak orang yang tidak peduli kesehatan, itu selalu mengatakan, tensi saya 170/100, tapi saya nggak rasa apa-apa, saya nggak pusing.
Akhirnya orang itu tetap nggak mau melakukan apa-apa, nggak minum obat ataupun nggak melakukan pola hidup sehat. Apa yang terjadi adalah stroke. Stroke, ya syukur kalau stroke hanya sebentar, stroke sementara kemudian sembuh lagi. Tapi kenyataan yang terjadi, stroke disertai dengan perdarahan atau hemorrhagic stroke. Itu kiamat ya sudah ya. Kenapa? Karena kalau sudah terjadi stroke hemorrhagic itu kemungkinan selamatnya sangat kecil. Kalau dia bisa hidup itu pun cacat dan sangat mahal sekali. Kenapa secara sosial ekonomi kita katakan mahal? Kalau ada keluarga yang stroke, tentu keluarga yang lain pasti terlibat. Pasti biayanya tinggi. Ya, dan benar seperti yang dikatakan oleh salah satu data di sini bahwa kematian terbesar saat ini masih dipegang oleh karena adanya gangguan pada sistem kardiovaskuler. Jadi hubungannya dengan hipertensi, dengan gangguan jantung dan sebagainya, ini yang masih memegang angka yang paling tinggi. Baru yang nomor 2 adalah cancer. Nomor 3 adalah masalah gangguan paru, diabetes masih nomor 4. Jadi masalah hipertensi ini jangan main-main ya Bapak Ibu. Kita harus tahu, tentu kita harus belajar ya, karena sehat itu butuh ilmu ya. Jadi hipertensi itu apa, gejalanya apa, penyebabnya apa, kemudian bagaimana penanganannya. Yang kita sampaikan ini adalah masih pandangan umum Bapak Ibu. Ya, ini menurut Departemen Kesehatan, kalau bicara hipertensi, itu yang menjadi kambing hitam adalah diabetes tipe 2, kemudian adanya hipertensi esensial atau hipertensi yang tidak diketahui asal muasalnya karena obat ataupun karena penggunaan psikotropika dan adanya gangguan ginjal. Rata-rata masih menyalahkan itu. Dan tahapan penanganannya secara umum masih seperti ini Bapak Ibu. Jadi selalu mengatakan pola hidup sehat dan sebagainya. Tetapi banyak orang kalau nggak dikasih tahu pola hidup sehat itu jalan ceritanya seperti apa, mereka itu nggak akan menjalankan. Termasuk disuruh berhenti merokok misalnya, mereka nggak pernah mau berhenti merokok selama tidak paham. Jadi pola hidup sehat, kalau dia terkontrol, oh sukses. Kalau tidak terkontrol, dilanjutkan dengan pengobatan, baik pengobatan dengan golongan obat antihipertensi diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, kalsium antagonis dan sebagainya. Obatnya banyak sekali. Ini pun kalau yang sudah masuk ke pengobatan ini biasanya ada yang responnya kecil, sedang, bahkan tapi ada juga yang terkontrol ya maksudnya. Nah, kalau sudah ke sini bagus, tapi rata-rata melangkah ke sini dan akhirnya dikatakan bahwa hipertensi tidak bisa disembuhkan. Jadi di luar sana orang mengatakan minum obat hipertensi harus seumur hidup. Bagaimana dengan pandangan itu? Memang kalau kita ingin menjauhi risiko tidak terjadi stroke, kami setuju ya, itu baik. Jadi kalau terkontrol pasti tidak terjadi stroke. Tetapi ingat, obat-obat antihipertensi ini mempunyai efek yang kurang baik. Misalnya obat-obat golongan amlodipin misalnya. Dia kan sebagai kalsium blocker ya, antagonis kalsium. Kalau kita minum obat golongan itu, ternyata ginjal kita terganggu. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa kalsium itu mineral. Semua organ tubuh, semua kelenjar dan sebagainya yang dia akan bekerja, melakukan gerakan, itu pasti perlu kalsium, perlu natrium, perlu kalium dan sebagainya. Kalau dimanipulasi dengan obat ini, semuanya lama-lama terganggu. Jadi kalau minum obat hipertensi supaya tidak stroke, kami setuju. Tetapi kalau ingin membuat kesehatan kita optimal, masih perlu dikoreksi lagi. Jadi kalau misalnya muncul bahwa hipertensi tidak bisa disembuhkan, ya seperti ini yang terjadi. Dan saya cukup kaget waktu mengikuti dari media sosial Twitter. Kebetulan kami ikut di grup dokter dan profesor di Amerika. Itu ada pengakuan jujur dari seorang profesor
saya telah menghabiskan seluruh karir saya sebagai profesor di sekolah kedokteran. Selama ini dianggap teori-teorinya sudah benar, ternyata ada yang nggak benar. Akhirnya dia menulis sebuah buku sebagai penebusannya ya. Jadi dia mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah kebohongan juga salah satunya. Meskipun dia enggak sadar kok seperti itu, kenapa? Ya itulah kelalaian manusia Bapak Ibu. Saya kira wajar. Kenapa lalai? Nah di sini Bapak Ibu kami dari konsep Karnus mengingatkan kembali tentang hakikat penciptaan manusia oleh Sang Maha Pencipta. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu sudah merupakan sesuatu yang maha sempurna. Manusia sehat terdiri dari 60 triliun sel. Di dalamnya itu sudah ada semuanya serba otomatis, auto healing. Kalau dia sakit, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau ada kerusakan, dia bisa memperbaiki. Kalau ada ketidakseimbangan, dia bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Sebenarnya itu. Kenapa kok tadi profesor tadi sadar? Mungkin dia ingat akan ini ya Bapak Ibu. Bahwa tubuh manusia adalah sudah sangat-sangat sempurna. Di mana tubuh manusia kalau kita urai, tubuh manusia kemudian ada disusun oleh bagian yang terkecil, yaitu adalah sel. Sel sesama sel membentuk jaringan, kemudian jaringan ini membentuk organ, membentuk sistem, dan jadilah tubuh kita manusia. Tetapi perlu kita ingat bahwa yang membuat auto healing, atau repair, auto balance dan sebagainya, ini adalah kerjanya dari sel Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa seseorang tadi terkena hipertensi? Sedangkan saat ini yang disalahkan ginjalnya, yang disalahkan karena ada hipertensi dari lahir misalnya gitu ya. Karena orang nggak pernah berpikir di sini, di sel, hanya melihat organnya. Disinilah Bapak Ibu bahwa kita senang sekali ada harapan baru dari konsep Karnus ya. Ternyata bisa dicegah dengan cara alamiah. Sebelum kita masuk, ada satu pembahasan yang sangat mendasar. Jadi kalau kita sudah tahu hipertensi, indikatornya apa? Indikatornya adalah tekanan darah di atas angka normal. Kemudian kenapa tekanan darah naik? Kalau dari jawaban saya tadi, ternyata ada penyempitan. Kenapa ada penyempitan? Karena ada plak. Kenapa ada plak? Karena trigliserid tinggi. Kenapa dan sebagainya, akhirnya larinya ke tadi ya, pola hidup sehat, disuruh makan ini, nggak boleh makan minyak dan sebagainya. Apakah sembuh? Ternyata tidak sembuh. Dan ada satu yang lupa, apakah lambungnya optimal atau tidak? Ternyata lambungnya tidak optimal. Yang kami maksud optimal itu adalah bisa bekerja dengan sangat baik, terutama dalam memecah protein menjadi asam amino. Nah, orang-orang itu salah arti di sini. Lambung tidak optimal itu dia pikir yang sudah sakit mah, yang rasanya sakit, itu baru tidak optimal. Itu bukannya tidak optimal, itu sudah parah Bapak Ibu. Pada orang yang lambungnya tidak optimal, itu kadang-kadang tidak ada muncul sakit mah. Jadi seperti ini yang mendasari kita, dan ternyata dari yang kami kotakin ini ketemu jawabannya, bahwa dengan merubah pola makan pun nggak sembuh selama lambungnya tidak diperbaiki. Ini ya yang menyebabkan hipertensi ini dari presentasinya Pak Iwan. Rata-rata karena kolesterol, karena plak, itulah plak. Jadi pembuluh darah kalau ada plak nanti akan menyempit. Jadi penyebab hipertensi itu apa? Menurut konsep Karnus, yaitu adalah karena plak. Yaitu apa? Plak adalah lipoprotein yang gagal di metabolisme oleh tubuh. Kenapa? Kok gagal? Ya, padahal kolesterol itu sumber energi. Karena masalahnya rekonstruksi lambungnya tidak dioptimalkan Bapak Ibu. Jadi kalau kerja lambung tidak optimal, otomatis ini semuanya tidak terjadi.
Ya, konsep Karnus sekali lagi selalu mengutamakan bahwa kesehatan yang utama adalah kesehatan yang sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Inilah ruang lingkup kita. Kita itu diciptakan, dan sebenarnya kalau kita bicara kesehatan, tidak usah terlalu jauh dulu Bapak Ibu. Cukup pelajarilah selnya. Manusia yang sehat adalah manusia yang selnya dapat makan. Di sini ternyata setelah mengenal konsep Karnus, setelah kita kaji berulang-ulang, akhirnya ketemu. Ternyata akibat lambung yang bermasalah seperti ini menyebabkan hipertensi Bapak Ibu. Lalu solusinya apa? Sebelum kita masuk solusi, kita perhatikan dulu. Pada orang yang lambungnya bermasalah, apalagi yang membiasakan minum obat MAH, hati-hati. Kenapa? Karena proteinnya tidak tercerna sempurna. Kalau protein tidak tercerna sempurna, maka tubuh kekurangan hormon dan enzim. Padahal untuk menjaga tekanan darah tadi ya, itu diperlukan hormon dan enzim. Kalau ininya nggak ada ya, semuanya kacau. Hubungannya kemana? Kalau pasokan nutrisi maksudnya ke jantung, kemudian ke sistem pembuluh darahnya tidak baik, ya kita akan terkena penyakit degeneratif, terutama hipertensi. Jadi lambung yang normal, makanya semuanya normal. Kalau lambungnya tidak normal atau terganggu, makanya semuanya sudah mulai terganggu. Mulai dari kolesterol naik dan sebagainya. Kalau dibiarkan terus, terjadi diabetes. Dibiarkan terus, selesai. Tapi pada masa yang belum waktunya. Jadi kalau yang hitam ini sakit kemudian meninggal, tetapi pada umur yang masih muda ya, sayang sekali. Jadi Bapak Ibu, kunci hidup sehat, terutama dalam hal ini dalam penanganan hipertensi, adalah dengan konsep Karnus. Itu adalah sangat rasional dan sangat efektif. Tidak harus dengan obat seterusnya. Yang paling penting adalah ikuti langkah ini. Harus tahu tentang kesehatan dengan edukasi, kemudian juga harus tahu tentang pola-pola makan yang benar. Dan yang paling penting adalah rekonstruksi lambung, mengontrol gula darah dan lemak darah, olahraga teratur dan selingi dengan olahraga yang kompetitif, kemudian jaga pola tidur, dan kalau sudah berumah tangga tentu aktivitas seksual ya. Kemudian yang nomor 7 adalah kondisikan minum teratur. Jangan sampai kita kekurangan minum. Tadi hubungannya dengan apa? Yaitu dengan viskositas atau kekentalan plasma darah. Kalau minum teraturnya cukup, apalagi ditambahkan dengan algati, itu tekanan darahnya pasti akan terkendali dengan baik. Dan nomor 8, cukup sinar matahari, lancar BAB, hindari makanan bukan makanan manusia, kemudian manajemen stres yang baik, dan terakhir adalah niatkan dengan doa bahwa kesehatan itu bisa optimal. Tentunya harus ada ini ya, ada niatan yang betul-betul sungguh-sungguh dan serius. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bahwa kalau tadi dikatakan hipertensi penyebabnya banyak, sudah ditangani dengan berbagai macam obat, sayangnya efek sampingnya juga banyak ya. Dan ternyata hasilnya pun tidak optimal, sampai muncul istilah obat hipertensi harus diminum seumur hidup. Itu adalah suatu PR kita. Dan ada kabar baiknya, beberapa orang yang sudah melakukan pengobatan tambahan dengan P3D, pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif, hasilnya sangat bagus sekali. Contohnya siapa? Ini adalah Bapak Haji Sad. Sebelumnya terkena hipertensi ya, bahkan jantungnya sampai terganggu. Kemudian ada Ustadz Pak Kiai Toha, ini dulu sudah sempat katanya berobat sampai ke Singapura, umurnya tinggal beberapa tahun. Tapi dengan penerapan P3D, konsep Karnus, saat ini sangat sehat, termasuk Bapak Kusnul Yakin ini bahkan sempat mengalami gangguan ya, sempat ini ya nggak bisa jalan kemana-mana pakai kursi roda. Sekarang sudah sehat. Demikian juga ini Pak Wakijo, ini bahkan sampai
katanya berobat itu habis banyak ya, habis sampai kalau di total katanya habis sapi 2, nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah didampingi dengan konsep Karnus dengan program P3D, hasilnya sangat optimal dan merasa sangat sehat. Dan baru-baru ini saya dikasih laporan dari sekitaran Jawa Timur, ini ada seorang bapak-bapak terkena namanya asites. Apa itu asites? Yaitu gangguan kesehatan berupa penumpukan cairan pada rongga perut. Penyebabnya apa? Ya salah satunya ini, sirosis hati, gangguan ginjal dan sebagainya. Sampai seperti ini kasihan. Tidak bisa jalan ini Bapak Ibu. Kemana-mana pakai kursi roda, sudah 6 bulan dengan berbagai pengobatan tidak selesai. Akhirnya ketemu terapis kita ini di Pekam, tapi diselingi dengan penerapan konsep Karnus dengan program P3D. Dan hasilnya alhamdulillah saat ini Bapak ini sudah kempes, sudah bisa jalan, dan minggu depan dia mengundang kita untuk melihatnya langsung. Seperti itu Bapak Ibu, konsep Karnus mengajak Bapak Ibu semua untuk sehat secara alamiah, tetapi juga terukur ya. Jadi kesehatan yang sesuai dengan algoritma yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Sebenarnya sepele, sekali lagi, bahwa manusia itu sudah maha sempurna. Penuhilah manusia itu dengan kebutuhan akan selnya. Di sini sudah kita siapkan ada agi sereal, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan supaya organ lambung kita selalu optimal. Kemudian yang kedua ada minuman serbuk algati. Ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kita akan antioksidan. Ternyata setelah minum algati hasilnya sangat bagus, dan beberapa orang yang menerapkan konsep Karnus itu juga kita cek kondisi ginjalnya, hasilnya rata-rata membaik. Kalau tadi ada algati, kami pernah melakukan suatu uji coba sederhana. Orang yang darahnya gumpal, kemudian darahnya bisa cair Bapak Ibu. Dan ada angka yang kita ukur di sini, tekanan darahnya sebelumnya 135/85 ya. Maaf. Tekanan darahnya tinggi yang jelas ya ini. Kemudian dia menjadi normal. Saya nggak kebaca sayangnya. Dan juga ada beras Karnus dan fibrosik. Itu semua adalah berbagai nutrisi untuk menunjang penerapan P3D atau program pendampingan penyakit degeneratif. Seperti itu Bapak Ibu, bahwa malam ini kita bicara tentang hipertensi. Jangan sepelekan hipertensi. Kita wajib tahu secara umum hipertensi itu seperti apa, seperti yang kita ulas tadi, bahwa hipertensi penyebabnya berbagai hal. Tetapi kenapa tidak berhasil diobati dengan baik? Ya karena kita terlena. Kita seolah-olah merasa bisa mengobati sakit ginjal, mengobati sakit jantung dan sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sempurna. Dan kalau kita sakit, jangan buru-buru mengobati organnya. Kita tanya dulu tubuh kita ini apa yang dibutuhkan, terutama selnya. Dan ternyata setelah dipenuhi dengan nutrisi-nutrisi ini, hasilnya sangat optimal. Dengan demikian Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa hipertensi itu wajib diketahui, wajib dikontrol, tetapi lakukanlah dengan pengobatan yang tepat. Terima kasih penyampaian saya malam hari ini, semoga bermanfaat. Saya cukupkan untuk presentasi saya, mungkin dilanjutkan dengan Bapak Ibu yang mau menanyakan. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.